Kalau orang dalam sana mobilnya mobil Alphard, enak banget duduk di depan. Tapi kalau orang-orang biasa seperti ya katakanlah kalau kasarnya itu tidak ada apa-apanya di mata mereka. Bahkan yang pelayanan seperti saya aja dianggap kayak ini siapa gitu. Benar-benar gak disapa kadang-kadang. Benar-benar kayak budak gitu loh Mbak. Pertanyaannya uang itu diapain untuk ya? apa? Malah orang pelayanan jemaatnya kayaknya nggak menikmati itu uangnya gitu. Jujur ya Mbak, saya juga di apa ya kayak di training, dilatih untuk itu ya. Kata orang-orang kafir ya mencari jiwa-jiwa gitu, menyelamatkan bahasanya ya. Sampai dia banyak jujur juga dulu saya. Mas. Katanya dia pengen masukin saya ke sana. Sampai dia juga jujur. Kamu jujur dulu. Kamu pernah nggak? Saya juga pernah bawa cewek orang apa aja ya, tapi dimurtadin sama yang lain. Cuman saya pernah bawa ke ya di training seperti itu Mbak. Jadi kalau misalnya ada kayak anak-anak baru mabalah gitu, jemput antar sana sini, terserah kita bantu. Nah kita ajak kayak pertemuan anak-anak muda gitu, kayak komsel ya namanya. Nah ya itu seperti itu. Saya kan dulu masuk area Mbak, jadi saya masuk ke sana, komsel saya di sana, anak-anak juga yang dimurtadin. Jadi kayak saya menyesal kalau sekarang sih saya menyesal ya. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Bisa 5 jam saya karena pelayanan. Bisa 3 sampai 5 jam pelayanan di sana. Jadi dengerin firman tuh ya dengerin, tapi kenapa ini mengganjal di hati saya, banyak hal yang mengganjal. Ya masalah ayatnya. Ya. Banyak banget. Contohnya apa itu Mbak ayatnya kayak apa ya? Tentang apa ya? Sunat itu ya. Iya, sunat. Jadi kalau maksudnya bukan langsung sunat apanya ya, maaf ya Mbak ya gitu. Tapi sunat ya sunat hati. Iya kan? Iya. Dijelaskannya seperti itu. Tapi kan kalau di sunatnya ya daging kan. Iya, dikerat. Nah, dikerat. Iya. Jadi kok umat menjelaskannya nggak sesuai gitu Mbak, kayak gitu. Dengan sunat yang dikerat dan tapi sunatnya yang dijaga sunat hati. Iya. Kayak masalah nabi-nabi, misalnya kayak Nabi Daud. Ada Nabi Daud waktu dia menari-nari sampai dia menari telanjang. Masa ia sebagai nabi sampai menari-nari telanjang, saking dia menikmati lagu-lagu yang di apa ya, lagu-lagu yang dinyanyikan oleh malaikat. Itu kayak nggak masuk akal buat saya ya. Karena ayatnya nggak ada. Ayatnya nggak ada Mbak. Jadi itu kayak ini suka ngomong kayak gini. Semisalnya kita pada zaman itu, nah maksudnya itu nggak sampai kepikiran aku itu loh. Berarti dia hanya berpendapat sendiri dong. Bisa saja manusia berpendapat seperti itu ya. Bisa, orang lain juga bisa gitu. Seperti itu nggak sesuai. Ngomong banyak hal. Sama kayak yang saya ceritain lah, banyak duitnya tapi yang pelayanan itu kayak disia-siakan itu di cerita itu. Jadi saya mengalami hal yang tidak enak di pelayanan gitu loh Mbak. Kayak apa ya, kalau orang dalam sana mobilnya mobil Alphard, enak banget duduk di depan. Tapi kalau orang-orang biasa seperti ya katakanlah kalau kasarnya itu tidak ada apa-apanya di mata mereka. Bahkan yang pelayanan seperti saya aja
dianggap kayak ini siapa gitu. Benar-benar gak disapa kadang-kadang. Benar-benar kayak budak gitu loh Mbak. Dia juga ceritakan Mas, yang saya ingat itu kalau dia amplopnya sampai 3 segala macam. Terus yang penelitiannya bilang dulu bukan apa-apa, setelah bangun uangnya jadi banyak, jadi kan berarti mereka ibaratnya membayar untuk aja, bukan untuk umat. Yang dia cerita, makanya saya juga baru tahu Mas. Karena kalau seminggu sekali itu kalau itu bisa sampai 150 kalau uang saya habis itu loh Mbak. Nah kalau masalah hati saya ikhlas ya Mbak. Tapi pertanyaannya uang itu diapain ya? Untuk apa? Malah orang pelayanan jemaatnya kayaknya nggak menikmati itu uangnya gitu. Kayak gitu sih, uangnya kemana? Terus kejawab sih pertanyaan saya itu, karena saya lihat di YouTube ya, ada beberapa dan dia ya uangnya ya seperti itulah mungkin. Mbak juga tahu, oh jadi pertanyaan jadi jawabannya ini ya. Kayak gitu, jadi nemu jawabannya. Iya, nemu jawabannya. Setiap kali saya bertanya ini nggak bisa jawab soalnya kadang-kadang nggak bisa jawab, jadi saya ya udah inisiatif aja cari di YouTube aja. Ya udah, alhamdulillah bisa terjawab. Tapi memang dulu pas dia jadi kafir tuh uang tuh datang aja dari nggak tahu dari mana tuh, ada aja waktu jadi kafir. Malah pas detik-detik masuk ya mungkin emang Allah tahan dulu. Ya, dan pasti Allah uji. Iya, pasti Allah uji. Iya, tapi Allah tuh ngujiin tuh kayak beneran nggak sih nih gitu, beneran nggak sih gitu. Siap nggak menghadapi segalanya, dari keluarga yang pasti akan ada pro kontra, dari keluarga yang mungkin bahkan, makanya tadi saya awal tanya gimana keluarga nerima nggak, nggak apa-apa Pak Mas, itu sebenarnya sudah satu poin yang sangat luar biasa bagi seorang mu'alaf. Karena di sisi lain banyak mu'alaf itu yang memang mereka itu dibuang sama keluarganya, tidak dianggap anak, atau bahkan pokoknya sampai mungkin ada fisik gitu lah, secara fisik mereka dipukulin, pernah gitu, ketemu tuh gitu, hampir sering. Jadi pasti pertanyaan awal yang kita sampaikan selalu itu dulu, karena kita harus ada ujiannya. Ke depan tuh harus ini, maksudnya misalnya nih, Mas aku bakal diusir segala macam, kita juga harus prepare ya. Itu ada kok yang datang ke kita bapaknya polisi lagi, ketemu kita bonyok-bonyok tuh karena ketahuan bahwa habis itu ketemu temennya satunya tuh siapa sih namanya gitu. Terus habis itu pas ketemu, tapi orangnya kan kocak ya, jadi dia banyak tuh nggak sedih, cuma Mas aku habis di make upin bapak gitu. Cewek. Aku habis di make upin bapak, lah kok bisa, lah ketahuan bahwa di tas gitu ya. Terus gimana kamu sekarang dari kayak gini? Nggak apa-apa Mas, yang penting aku bisa kabur, yang dia bilang gitu. Terus ada kalimat lucu gitu, aku dianjing-anjingin sama bapak. Lah sudah mana anjing? Lah tak jawab apa? Lah kalau aku anjing bapak apa? Tambahin. Jadi dia emang kocak gitu orangnya itu. Udah banyak. Kalau udah banyak banget sih. Udah ribuan sih. Udah ribuan yang jelas. Rata-rata mahasiswa. Bahkan aku pernah dialog sama yang dia kerja di telepon pakai nomor, pengen ketemuan gitu kan, Mas cek nomor saya, pas dicek, loh ini iya Mas saya pengen ngobrol, ya udah dia ketemu bawa, tapi saya bisa waktu itu pas Ramadan ketemulah di kafe, udah di situ ngobrol-ngobrol 3 jam ngobrol, dapat hidayah dia itu. Dari padahal dia pengurus kerja di sana udah lama, dia udah lama. Dulu teman-teman konsennya yang banyak masukin ke kafir itu, yang masukin. Saya juga jujur ya Mbak, saya juga kayak di training, dilatih untuk itu ya. Kata orang-orang kafir ya, mencari jiwa-jiwa gitu, menyelamatkan bahasanya ya. Sampai dia jujur juga dulu Mas.
katanya dia pengen masukin saya ke sana. Sampai dia juga jujur, kamu jujur dulu, kamu pernah nggak? Dia jujur, dia pernah katanya juga. Sebenarnya bukan mau menjerumuskan sih, tapi mau bawa kebenaran. Iya, pasti kan tiap agama kan bilang seperti itu gitu. Berarti saat itu harus mempelajari agama untuk bisa menarik orang-orang masuk ke sana. Berarti Mbak juga sedikit banyak diajarin tentang itu. Diajarin. Iya. Saya juga pernah bawa cewek orang apa Jaya, tapi dimurtadin sama yang lain. Tapi cuman saya pernah bawa ke ya di training seperti itu, Mbak. Iya sih, memang gitu sistemnya. Kadang dilepas di itu by group. Waktu itu pernah kan, kita kan juga tahu hari-harinya kapan mereka perkumpulan segala macam dan kapan mereka dakwah versi mereka. Itu benar-benar. Dan itu kelompok Mas turun juga pas mereka dakwah gitu. Enggak, karena itu harus bukti yang dibayangkan. Jadi nggak bisa ini. Kenapa saya tahu? Karena kan saya dulu kan ini ya. Nah, itu jemput tuh pasti grup mereka dan tak antarnya di sini. Depan situ kan ininya, markasnya. Masuk itu itu dari kota mana aja ngumpulnya pasti di situ. Jadi tempat trainingnya gitulah ibaratnya. Untuk milenial lah ibaratnya. Pendekatannya gitu. Dulu yang kalian masukin katanya tiap minggu selalu ada. Tiap minggu pasti ada. Tapi dulu kan karena mungkin saya kafir, saya kafir ya dulu, Mbak. Kadang suka kecewa nih, kenapa saya nggak bisa memasukkan, nggak pernah berhasil itu loh, Mbak. Tapi bawa orang iya, tapi cuman nggak pernah mau biar saya yang bimbing. Kan kalau di anak-anak komsel, anak-anak muda di sana kan biasanya di trainingnya kayak gitu ya, Mbak Mas, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada kayak anak-anak baru mabalah gitu, jemput antar sana sini, terserah, kita bantu. Nah, kita ajak kayak pertemuan anak-anak muda gitu, kayak komsel ya namanya. Nah, ya itu seperti itu. Saya kan dulu masuk area Mbak, jadi saya masuk ke sana, komsel saya di sana, anak-anak juga yang dimurtadin. Jadi kayak saya menyesal kalau sekarang sih saya menyesal ya. Menyesal. Terus satu kelompok itu berapa orang gitu biasanya? Kalau per komsel itu banyak ya. Bisa lebih dari 30 orang. Ya. 30 orang ya. Tapi kita juga menerima ini dialog. Jadi kayak kemarin itu ada 3, nanti kita tandemin sama 3. Bisa kita sewa ballroom gitu. Itu pernah kemarin di Grand sini. Tapi selalu menang misalnya. Iya, kita cuma menyampaikan pembenaran aja. Kebenaran bukan pembenaran. Akhirnya mereka sendiri bertiga yang debat. Jadi antara 3 pendeta ini malah debat sendiri. Kita jadi moderatorin mereka gitu. Akhirnya masuk nggak? Iya, pada akhirnya mereka ada yang akhirnya punya pendapat ya tunggal. Udah, terus yang satu lagi apalagi mereka debat sendiri. Punya pengalaman juga waktu kuliah. Juga sambil ngajar di sana, ada semua prodi tuh. Tapi jadi dia anak Kesmas itu cuma habisin waktu berdebat sama udah tua mungkin ya. Ngambek. Kamu karena nggak bisa jawab. Iya, itu masalah Trinitas juga. Iya. Karena kalau di kita jawab itu simple, cuma pakai udah selesai, udah kejawab. Ibaratnya kita udah bahasnya yang namanya masih berputar di situ Tuhannya gitu loh, masih mikir akidah gitu. Kita aku udah kejawab di situ semuanya.
Tapi seru sih, cuma seru kalau ngelihat teman-teman. Ini sharing tuh seru-seruan, tapi berantem cuma gara-gara sharing. Nggak boleh pakai emosi mas. Kalau ujungnya debat biasanya kalau aku ngobrol gitu kan ujungnya debat, udahlah pesan kopi sama gorengan, udah mas makan aja nih. Kadang-kadang saya juga bingung mas. Ayam gitu apa? Kadang-kadang saya bingung kok ini orang kafir ini tanyanya kok susah-susah tuh. Nggak biar mas biar belajar itu. Kadang-kadang nggak tahu otaknya ini kok tanya-tanya kayak gini. Dapat dari mana lagi, makanya saya video aja yang bisa jawab mas. Nggak bisa. Tapi yang saya rasain ya mbak, kenapa orang kafir itu pengalaman saya ya dan lihat di YouTube juga, kenapa orang kafir itu pintar tapi ujung-ujungnya juga bisa mukhalaf, dikasih hidayah sama Allah. Aku juga bingung, nggak bisa menjawab itu. Itulah hidayah. Makanya kenapa kebanyakan orang pintar? Iya. Kebanyakan orang pintar seperti aku lihat di YouTube itu mbak, dokter, peneliti itu nyata. Dan apa yang diutarakan itu ada bisa aku percaya. Setelah dia menemukan bukti, baru dia oh ini peneliti kok bisa ya, dia kan dulu Kristen. Setelah dia meneliti ini terbukti dia jadi mualaf ya, dan itu menjadi keyakinan kuat saya menjadi banyak hal sih ya contohnya ya kayak ada sungai di bawah laut segala macem, bulan dibelah, apa coba ya kan. Tapi kadang-kadang kalau kita sebagai mikir mas, kok mereka nggak nyadar bahwa emang agama mereka tuh kadang-kadang sulit untuk, karena belajarnya setengah-setengah, mohon maaf. Kita tuh harus dipelajari dan harus dipahami. Kalau kita sebagai misal yang cuma setengah-setengah, ya bakal seperti itu mas. Tapi kalau mau bukanya, dibaca semuanya, dipahami, insya Allah malah dapat hidayah. Makanya kadang kalau ngobrol itu, udah pahami dulu, nggak usah baca. Udah dulu dibaca semua, dipelajari semua. Pernah itu dulu dialog sama hampir 15 tahun lamanya. 15 tahun lamanya sampai di titik akhirnya dia kan baca salah-salah, terus udahlah nggak usah baca ayat suci, coba baca bahasa Ibrani aja. Akhirnya dia kuliah 2 tahun di luar negeri untuk mempelajari itu, terus dia buka itu yang bahasa Ibrani, malah dapat hidayah. Dapat hidayah. Hebat juga. Karena dari anak kecil saya lihat di YouTube itu loh mas, dia pintar sekali membaca, hafal sekali. Tapi kenapa setiap hari Minggu datang ke bisanya cuma baca? Kenapa? Pertanyaannya itu aja sih. Kan kepintaran itu saya percaya, kepintaran, kecerdasan itu datangnya dari Allah ya. Kenapa orang nggak dikasih kepintaran atau gimana? Aku nggak bisa ya mbak. Tapi anak-anak kecil aja yang bisa membaca itu sangat ajaib buat saya pribadi. Karena diri itu kan apa namanya baca ya. Mungkin anak-anak usia 2 tahun, 3 tahun mereka belum bisa membaca. Tapi setiap didengarkan, murotal ngaji, dia akan menghafal sendiri karena fitrah. Dan memang begitu cara Allah menjaga, walaupun seluruh di dunia ini kumpulin dibakar, pasti akan ada menjaga itu semua. Gitu. Dan itu kehendak Allah sih udah. Dan tidak ada yang berbeda sedikit pun, titik komanya juga pasti akan ketahuan. Salah satu hurufnya ketahuan karena panjang pendek juga. Iya, panjang pendeknya akan ketahuan kan bacaan. Beda makna. Karena itu dihafalkan. Dulu pernah dia marah waktu papanya di rumah, dia marah-marah, ini kenapa papa, gimana cerita? Oh gitu. Jadi karena papa saya kuliah ya, saya nggak tahu di masa-masa kuliahnya waktu itu dia sempat banyak kayak koleksi buku-buku gitu, buku-buku sampai buku-buku. Jadi banyak sekali. Jadi saya menanyakan sama papa saya, dia cuma
cuman baca aja gitu. Iya kan nggak boleh baca kayak gitu. Waktu SMP, SD apa SMP, mau masuk SMP kan ya. Nah itu papa saya banyak sekali itu koleksi buku. Papanya sudah tertarik dengan Islam saat itu. Jangan-jangan udah mualaf juga. Tapi nggak ngabarin kan. Soalnya kalau papa saya itu dia standar aja sih kalau di agama. Kayak gimana ya, biasa aja gitu. Waktu papa saya juga tahu saya nikah sama pacaran sama Mas Idam tuh, bapak cuma bilang kita ini kan hidup di Indonesia ini kan kita punya 5 agama gitu. Ya kan, jadi itu pilihan kamu gitu aja sih kata. Jadi secara tidak langsung menyatakan ya udah enggak apa-apa kalau kamu mau ya. Iya, cuman gitu aja sih jawabannya. Ada dikasih tahu kan, ada tuh teman bapak yang mamanya bapaknya satu rumah. Ya nggak apa-apa, masalah agama itu pribadi masing-masing. Gitu aja sih tanggapan dari orang tua kan. Dan ibu juga gitu. Kalau ibu sih lebih santai. Malah lebih santai ibu. Lebih ke pilihan sih. Ya kalau memang itu sudah pilihan, silakan kayak gitu. Tapi waktu pacaran ngekang juga enggak, paling cari yang lain lah gitu. Cari yang lain lah, kan masih banyak gitu. Maaf ya. Oh ya Mas, saya mau tanya Mas, itu kan ada temen saya itu yang kumbu itu kan Mas, dia tuh kalau berdoa pernah katanya, entah dia dusta atau apa nggak ngerti juga, katanya dia ngelihat itu beneran anunya atau setan itu Mas, saya nggak ngerti. Sampai sekarang kan saya bingung mau diskusi sama dia nggak enak Mas. Jadi itu kira-kira kenapa ya Mas kok dia berdoa sampai katanya lihat dia katanya juga, atau memang dia mau nganukan iman saya nggak ngerti juga Mas. Iya, bisa berhalusinasi juga bisa. Bisa. Ya kan sebetulnya kan jin yang menyerupai. Sebenarnya lebih ke doktrin ya. Iya, ke doktrin. Karena udah pernah jadi ngerti, tahu itu tapi ya itu sulit kalau orang masih Kristen sulit dapat hidayah. Ya kayak saya dulu susah dapat hidayah, tapi karena nggak tahu sharing aja sama masnya, ya alhamdulillah bisa dapat hidayah. Dulu suka sharing tuh suka marah-marah, nggak lama ya, tuh dengan berjalannya waktu nggak tahu kok bisa santai aja kalau kita ngobrol gitu.